Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan teman-teman ke aku via DM sosial media atau langsung chat melalui WhatsAppku. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama, selamat datang, salam kenal. Dipersilahkan untuk subscribe channel YouTubeku. Silahkan dieksplor di bagian playlist, di mana di sana teman-teman bisa menemukan topik-topik yang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman dalam pencarian kerja. Selain itu, teman-teman juga bisa buka di tab komunitasnya. Di situ ada informasi lowongan pekerjaan yang aku update secara berkala. Nah, di sini ada salah satu pertanyaan yang ingin aku bahas dulu ya, teman-teman, terkait dengan ide LinkedIn. Di sini bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu LinkedIn, silahkan coba di-explore ya, bikin akunnya. Kalau misalkan teman-teman seorang job seeker atau seorang sales yang ingin mengembangkan bisnisnya, pengen punya klien dan lain-lain, kalau bingung nyarinya di mana kalau online, kita bisa menggunakan platform LinkedIn. Nah, bagi-bagi teman-teman di sini yang sudah punya LinkedIn dan pengen punya ide di headline-nya kayak gimana, khususnya bagi job seeker, maka di sini aku akan sedikit berbagi teman-teman. Nah, teman-teman silahkan mungkin bisa menyimak video ini sambil buka LinkedIn masing-masing ya. Jadi headline itu adalah yang aku kasih kotak hijau di samping ya. Headline itu akan ada di bawah nama kita. Nah, headline ini biasanya akan mengandung informasi-informasi unggulan terkait dengan semua informasi yang kita sediakan di akun LinkedIn kita. Ya, dia ada di sana. Kemudian, bagi teman-teman yang belum tahu, sebagai informasi, nih ya teman-teman yang sebelah kiri, headline itu bisa diisi di bagian edit intro. Nanti teman-teman akan temukan. Silahkan nanti disesuaikan kalau misalkan teman-teman menggunakan bahasa Indonesia ya. Dia akan ada di sana teman-teman. Headline akan ada di sana. Dia merupakan salah satu section yang ada di dalam intro. Nah, di sana headline ini memiliki maksimum karakter sejumlah 220 karakter. Nah, aku coba kan cek 220 ini dengan spasi atau enggak gitu kan. Terus aku coba nih, aku kopas, terus aku uji di atas. Nah, ternyata 220 itu sudah termasuk dengan spasinya. Jadi spasi itu dihitung, teman-teman. Oke, 220 karakter, dikit banget ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang pernah lamar kerja via Jobstreet. Di sana kan teman-teman kalau klik apply kan di situ ada 300 karakter gitu ya untuk mempromosikan diri. Nah, di sini headline itu lebih sedikit lagi gitu. Ini cuma 220 karakter. Sehingga harus diisi apa? Nah, ini adalah pertanyaan yang paling sering muncul sebenarnya ditanyain ke aku walaupun bahasanya beda-beda. Mendingan tuh langsung to the point aja, kata kunci aja, atau menjadi suatu kalimat kayak gitu. Karena banyak banget yang mencontohkan di suatu tempat, udah kalimat aja nggak apa-apa, yang indah, yang menarik, kayak gitu. Dan mungkin kalau teman-teman pernah cari referensi, kita misalkan referensinya adalah LinkedIn luar Indonesia gitu ya, pengguna-pengguna luar, itu juga akan menyarankan bahasanya dengan bahasa yang menjual dan lain-lain gitu ya. Lebih kayak ke sentence. Nah, di sini aku pengen memberikan perspektif baru bagi teman-teman, dan yang ini yang aku aplikasikan juga, bahwa teman-teman mungkin bisa menggunakan kata kunci saja, kata atau frase saja. Kenapa? Mengingat jumlah karakternya sangat sedikit, teman-teman. Oke, jadi biar yang relevan dengan kemampuan teman-teman yang sangat banyak, itu bisa dimasukkan daripada kalimat, tapi nanti akhirnya cuma general aja, atau hanya menonjolkan satu hal yang kuat saja, padahal teman-teman memang kualifikasinya luar biasa. Nah, di sini teman-teman harus ingat ya, headline itu yang unggulan dari semua pengalaman teman-teman. Nah, unggulan ini bisa dari banyak tempat. Ada yang unggulan dari pengalaman kerjanya, pendidikannya, skillnya, sertifikasinya, patennya, dan lain-lain. Oke, sehingga aku pribadi, kalau misalkan membandingkan kata kunci atau kalimat gitu ya untuk diisi di headline, aku pribadi akan cenderung ke kata kunci saja. Oke. Nah, kira-kira apa sih yang
bagusnya ada di headline. Yang pertama teman-teman, saran dari aku adalah teman-teman di headline itu bagi yang sudah punya pekerjaan, silahkan tuliskan pengalaman kerjanya. Pengalaman kerjanya ini bisa pengalaman yang lampau, bisa yang saat ini. Mungkin teman-teman sudah banyak pengalaman kerja. Dari sekian banyak, mana yang unggulan, silahkan boleh ditulis di headline-nya. Kalau misalkan aku fresh grade, belum ada pengalaman kerja, gimana Kak? Magangnya boleh, PKL-nya boleh, gitu. Kalau misalkan memang sama sekali nggak ada pengalaman kerja nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Nanti kan ada bagian lain. Tapi kalau misalkan teman-teman ada dan itu merupakan unggulan, silahkan ditulis. Nah, bagi teman-teman yang ingin memasukkan pengalaman kerja di headline, kayak gitu ya, selain tadi boleh yang lampau atau yang kini, itu dituliskan jabatannya apa, itu boleh. Jadi role-nya apa, itu boleh. Jadi cuma role aja, tulis aja, misalkan marketing manager, kayak gitu boleh. Atau boleh diisi role dan nama perusahaannya, khususnya untuk yang sekarang. Jadi misalkan sekarang status teman-teman tuh masih bekerja dengan role tertentu, kalau misalkan teman-teman ingin mengisi di headline itu beberapa pengalaman kerja, karena boleh ya lebih dari satu, maka yang role yang sekarang bisa dituliskan beserta nama perusahaannya. Itu boleh banget gitu. Marketing manager at PT apa. Terus habis itu ditulis pengalaman selanjutnya, boleh dipisahkan dengan simbol garis miring atau garis tegak begini. Bagi yang teman-teman tahu, ini garis tegak ini namanya apa ya? Oke. Jadi itu ya teman-teman pengalaman kerja. Itu aku saranin ada di headline. Kemudian, yang selanjutnya adalah pengalaman pendidikannya teman-teman. Pendidikan ini boleh yang formal, boleh yang non formal ya teman-teman. Misalkan teman-teman di situ ikut training, pelatihan, sertifikasi tertentu, itu boleh nanti kalau ada gelar-gelarnya yang boleh dimasukkan. Intinya adalah kalau misalkan itu ada pendidikan formal, silahkan boleh tuliskan pendidikan terakhirnya. Kemudian boleh nulis lebih dari satu, dipisahkan dengan simbol garis miring atau garis tegak. Di sini teman-teman jangan sampai lupa tingkat pendidikannya ditulis ya. Misalkan teman-teman akuntansi, tulis aja D3 akuntansi, S1 akuntansi gitu. Kebanyakan lupa gitu nulis tingkatnya gitu. S1, S2, D1, D2, D3 kayak gitu. Jadi jangan sampai lupa. Ini adalah informasi yang menurutku sebaiknya ada di headline ya teman-teman. Kalau ada yang tanya, kenapa harus ada itu? Kenapa baiknya ada? Nanti aku jelasin di belakang. Oke, yang selanjutnya yang ada di headline. Nah, ini adalah bisa dibilang ini tuh dari banyak yang udah aku riset ya, dari teman-teman yang headline-nya udah bener ya. Skill. Skill itu termasuk bagian yang ya cukup dominan ada di headline. Karena skill itu menyangkut banyak hal. Tapi ingat teman-teman, skill yang dituliskan ini aku saranin masukin technical skill aja. Karena technical skill itu ada banyak gitu. Ada pengetahuan industri. Misalkan teman-teman paham di sektor apa? Sales and marketing, misalkan kayak gitu. Digital marketing, gitu. People development, employee branding, dan lain-lain. Jadi sektoral. Atau turunan dari nama-nama mata kuliahnya teman-teman. Itu bagus banget ya kalau dimasukin gitu. Kemudian tools. Tools yang ada di sini itu silahkan teman-teman masukin tools, bisa hardware atau software yang dikuasai, yang teman-teman mampu gunakan. Oke, boleh nama-nama softwarenya, boleh nama-nama kegiatannya. Misalkan teman-teman di situ tulis Adobe Photoshop, Adobe Premiere. Boleh di situ keahliannya juga atau kegiatannya ngapain gitu. Misalkan content creation atau foto editing, video editing, dan lain-lain kayak gitu. Nanti disesuaikan aja dengan komposisi tadi ya, hanya 220 karakter. Kemudian kemampuan bahasa. Apabila teman-teman memiliki kemampuan bahasa asing yang merupakan itu unggulan, jadi teman-teman pede banget ya dengan kemampuan bahasa asingnya ini. Apalagi teman-teman polyglot gitu, bisa menguasai banyak bahasa. Boleh ditulis kemampuan bahasa apa aja. Atau boleh ditulis langsung menguasai atau menguasai berapa bahasa kayak gitu. Nggak masalah gitu. Atau tulis aja polyglot kayak gitu. Udah itu boleh banget gitu. Itu karena merupakan skill teknis yang diunggulkan ya teman-teman. Boleh ditulis lebih dari satu, pemisahnya sama. Oke. Nah, pada saat teman-teman udah menyimak sampai menit ini, teman-teman pasti akan sadar bahwa sebenarnya ada banyak sekali kemungkinan
kita bisa menuliskan informasi di headline. Tapi saran dari aku sebenarnya cuma satu. Pastikan di headline itu ada pengalaman kerja bagi yang punya, ada pendidikan, dan skill teknis. Oke. Nanti variasinya seperti apa, itu terserah kreativitasnya teman-teman. At least ada 3 informasi ini. Kenapa kok ada 3 informasi ini? Karena banyak sekali rekruter yang menggunakan akun pribadinya itu tidak hanya untuk posting loker, tapi untuk menemukan kandidat, tidak hanya menunggu yang nge-DM, tidak hanya menunggu yang ngirimin email, tidak hanya menunggu yang nulis di kolom komentarnya interested atau up atau apapun itu. Tapi mereka akan mencari secara aktif. Nah, pada saat pencarian secara aktif ini, salah satu bagian yang akan dituju itu adalah di bagian headline. Oke, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu terkait masa sih headline itu termasuk bagian yang dituju, mungkin teman-teman bisa nonton videoku yang sebelumnya. Nanti kartnya aku akan tulis di atas sini lah gitu ya. Aku akan lampirin di atas sini. Nah, oleh sebab itu, headline itu merupakan salah satu bagian yang akan mendatangkan kunjungan pertama, oke, oleh suatu akun di luar sana, teman-teman. Nah, di sini ya idenya adalah silahkan teman-teman buat kombinasi pengalaman kerja, pendidikan, dan keahlian teknis yang unggulan yang teman-teman akan gunakan dan akan tuju untuk pergerakan karir selanjutnya. Di sini ada 3 contoh formatnya. Nanti silahkan teman-teman sesuaikan aja. Ini tuh bisa dibolak-balik teman-teman. Ya, contohnya misalkan yang paling atas itu isinya pendidikan, pengalaman kerja ada 2, pengetahuan industri 2, gitu, softwarenya 2, bahasanya 2, boleh. Kalau nggak semacam itu nggak masalah teman-teman. Idenya masukkan skill aja teman-teman, oke? Jadi di atas itu adalah pendidikan, pengalaman kerja, dan skill. Yang di breakdown semua skill teknisnya itu masuk. Kemudian ada juga yang ada variasinya. Aku kasih warna yang beda di yang baris nomor 2 ya teman-teman. Di situ selain ada pendidikan, pengalaman kerja, dan skill teknis, di situ juga ada role atau bidang yang diinginkan semacam itu. Ada teman-teman yang naruh di situ. Oke. Kenapa kok naruh role yang ada di situ? Karena mungkin rekruter itu akan mencari orang yang menyantumkan role tersebut. Contoh, aku butuh seorang staff admin. Pakai akun LinkedIn-ku, aku nyari akun orang yang mengandung kata staff admin. Oke. Nah, nanti kata staff admin itu mungkin akan tertulis di suatu akun LinkedIn personal, katakanlah akun teman-teman, yang posisinya itu ada di banyak tempat. Nah, 6 unggulan salah satunya itu ada di headline yang akan dicari pertama, yang akan dituju, yang akan dirujuk oleh mesin pencarian LinkedIn. Sehingga role yang teman-teman inginkan itu juga boleh ditulis di sana. Oke, agar orang yang sedang mencari kandidat untuk role itu bisa ketemu dengan teman-teman dengan kata kunci role bidang yang diinginkan. Itu maksud dari poin nomor 2. Dan yang nomor 3 adalah teman-teman juga boleh mencantumkan achievement atau ada informasi lain-lain gitu. Kalau aku info lain-lain di profilku, aku nulis business inquiry, silahkan DM kayak gitu. Boleh. Atau mungkin teman-teman di situ boleh mau menuliskan apapun itu misalkan teman-teman mau tulis open to work gitu. Boleh nggak masalah walaupun di foto nanti udah ada selendangnya ya, tapi nggak masalah itu. Jadi ada info lain-lain. Jadi gini ya teman-teman, tidak hanya 3 poin ini yang boleh ditulis di sana untuk usulanku. Yang penting 3 poin ini tuh ada di headline. Nah, sampai dengan menit kayak sini gitu ya, teman-teman harusnya sadar bahwa kalau teman-teman di sini yang menyimak ini, headline-nya itu tidak mengoptimalkan jumlah karakter yang disediakan, yang dibolehkan. Misalkan tadi 220 karakter, teman-teman di situ cuma nulisnya open to work misalkan, atau S1 management. Iya kan karakter yang lainnya sayang banget teman-teman. Padahal itu bisa diisi dengan kata-kata kunci yang mungkin mendatangkan kesempatan apapun bagi teman-teman. Sehingga di sini aku akan mengusulkan bahwa yang pertama adalah pastikan di headline ada 3 hal tadi. Pendidikan, pengalaman kerja, dan skill. Yang nomor 2, optimalkan saja teman-teman. Jumlah karakter yang diizinkan, yaitu 220. Oke. Dan yang ketiga tetap,
walaupun di headline kita itu sudah lengkap semacam ini, LinkedIn itu harus dilengkapi tidak hanya isi profilnya, tapi aktivitasnya gitu. Jadi teman-teman tetap ya lengkapi bagian lain ya, kemudian maksudnya isi profilnya, kemudian langsung ya connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan original, kunjungi suatu postingan untuk belajar dan mungkin belajar menyampaikan pendapat dan lain-lain. Nah, di situ adalah salah satu bentuk usaha kita untuk mendatangkan bagi job seeker pekerjaan impian baru. Dan ini sangat powerful ya teman-teman di bagian headline. Aku ulang lagi bahwa mungkin di luar sana teman-teman yang memberikan usulan terkait dengan headline ini banyak yang bentuknya itu paragraf, sorry, kalimat gitu ya. Jadi satu paragraf berlanjut gitu teman-teman. Atau kalimat panjang. Tapi di situ nanti teman-teman akan menyadari bahwa kadang tuh ada kata sambung, kata hubung yang ibaratnya itu kata tersebut mungkin tidak akan digunakan oleh rekruter gitu untuk mencari seorang kandidat gitu dengan akun pribadi. Nah, sementara dari aku itu dulu teman-teman, apabila ada pertanyaan dipersilahkan boleh dituliskan di kolom komentar video ini di channelku atau misalkan teman-teman pengen akun LinkedIn-nya aku review atau pengen diskusi lebih lanjut yang lebih panjang via telepon boleh, via chat boleh. Silakan teman-teman hubungin aku ya, let me know. Nanti teman-teman boleh DM aku lewat LinkedIn, DM lewat sosmed yang lain, lewat TikTok, lewat Instagram, atau yang udah punya nomor WA aku bisa chat aku via WA. Demikian teman-teman, terima kasih, semoga membantu, semoga nanti dengan menyimak secara berkala akun LinkedIn teman-teman jadi sangat powerful gitu ya, dan akan memudahkan teman-teman untuk memperoleh pekerjaan impian selanjutnya. Terima kasih dari aku itu dulu, sukses selalu.